Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga 5 November 2020 bersama saya Mati Satya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Iman dan Kerendahan Hati. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas istirahat yang boleh kami nikmati semalam. Dan pada pagi hari ini, kami dapat bangun kembali dengan kesegaran yang baru. Terima kasih atas udara segar yang boleh kami nikmati. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan bersaat teduh sejenak sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami memohon kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga apa yang kami renungkan dapat menyegarkan jiwa kami dan hati kami dapat menjadi lahan yang subur, sehingga benih-benih firman yang Engkau tanamkan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing, baik di dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa ucapan syukur dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Menjadi seorang atasan atau pemimpin adalah suatu kehormatan, tetapi juga merupakan sebuah tugas dan kepercayaan yang harus dijaga. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kehormatan itu tidak berarti apa-apa ketika kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dalam bacaan tadi dikisahkan tentang seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, hendak meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring sakit. Mungkin saja sebelum bertemu Yesus, sang perwira sudah membawa hambanya berobat kemana-mana, namun belum kunjung sembuh. Sikap rendah hati perwira ini ditunjukkan dengan mengatakan bahwa ia sendiri adalah seorang bawahan. Namun, sebagai seorang perwira, ia berhak untuk memerintah prajurit maupun hamba-hambanya. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan bahwa ia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Yesus.
di hadapan Tuhan Yesus, ia bahkan merasa tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Kesadaran dan kerendahan hati seorang perwira inilah yang hendaknya ada di dalam diri setiap orang. Ketika kita mengakui bahwa kekuasaan dan jabatan yang kita miliki sudah tidak dapat diandalkan, dan akhirnya kita datang berlutut untuk memohon kepada Tuhan. Penanggalan terhadap segala atribut itu adalah kunci penyerahan diri sepenuhnya untuk masuk dalam pekerjaan Allah. Hal kedua yang menyembuhkan hambanya adalah iman sang perwira yang luar biasa terhadap Yesus. Iman dan keyakinan inilah yang membuat hambanya disembuhkan. Padahal Yesus sendiri telah mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi dengan iman dan kerendahan hati, perwira ini percaya bahwa hanya dengan sepatah kata saja dari Yesus, hambanya akan disembuhkan. Menjelang masa Advent ini, kita diajak untuk mempunyai sikap rendah hati dan sadar akan segala kekurangan kita. Sikap rendah hati merupakan salah satu buah dari iman. Dengan iman kita kepadanya, kita percaya bahwa Dia pun akan menyembuhkan segala dosa-dosa kita dan kita akan memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Sikap kerendahan hati dan menyadari kekurangan kita itu sesungguhnya akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus lewat kelahirannya di dunia. Oleh karena Yesus sendiri telah mengatakan bahwa Aku akan datang menyembuhkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Melalui firman ini kami diingatkan untuk terus belajar bersikap rendah hati. Kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh perwira di Kapernaum. Ampunilah kami apabila seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering gagal menunjukkan sikap rendah hati. Kami seringkali melihat siapa diri kami dan siapa orang lain. Seringkali kami lebih mengutamakan ego kami daripada mengikuti teladan yang telah Engkau berikan. Ampunilah kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan para pemimpin bangsa ini, khususnya di dalam saat-saat yang berat di dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berusaha, serta kesulitan ekonomi lainnya. Juga untuk anak-anak yang harus belajar di rumah, di mana ada saat-saat mereka merasa kehilangan semangat dan motivasi belajar. Ada begitu banyak pergumulan yang masih harus kami hadapi, tetapi kami yakin di dalam segala kesulitan ini ada rencana dan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya dalam setiap apapun yang terjadi, tangan kasih-Mu senantiasa menopang kami. Demikianlah doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa. Apabila sebentar lagi kami akan beraktivitas, pimpin dan lindungilah kami dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, tidak berada dalam kerumunan, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Sampai berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.